tidak karena bulan, bilahkan air pasang di pagi hari. Jika tidak karena Tuhan, manakah saya datang kemari? Perkenalkan, nama saya Valentinus Sangkurmodo. Saya utusan dari SMP Negeri Limaboro, Kabupaten Manggarai Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Sekecamatan Boro, yang saya hormati para dewan juri beserta para hadirin yang hadir pada hari ini. Kali ini saya akan menceritakan cerita rakyat yang berasal dari suku Medang Tua, Desa Gurung Libu. Judul cerita saya adalah Baik Mas Berubah Menjadi Wadai. Diceritakan oleh sesepuh Medang, dan cerita ini telah dituliskan pada majalah Aspira SMP Negeri Limaboro edisi 1. Inilah kisahnya. Dahulu kala hiduplah seorang putri Medang yang cantik jelita, diberi nama Sana. Dia dijodohkan dengan pemuda tampan, gagah perkasa yang berasal dari laut. Pemuda itu biasa disapa Teh. Setelah meminta restu dari kedua orang tua Sana, mereka pun tinggal bersama dan dikaruniai 2 orang anak. Suatu ketika mereka dikumpulkan oleh orang tua Medang untuk mempersiapkan acara pakadia atau kenduri dari kakek dan neneknya Sana. Dalam pertemuan itu, Sana dan Teus ditugaskan untuk membawa seekor kerbau dengan uang bernilai Rp2.000 pada waktu itu. Sana dan Teus pun menerimanya dengan ikhlas. Namun karena kondisi ekonomi, Sana dan Teus tidak dapat membeli kerbau sesuai permintaan dari anak nona Medang Tua. Hari acara pakadia atau kenduri pun tiba. Sana dan Teus beserta kedua anaknya datang tanpa membawa seekor kerbau. Mereka pun disambut dengan baik dan antar ke rumah yang telah disiapkan oleh seseorang. Dan pada malamnya mereka dipanggil oleh juru bicara untuk berkumpul di rumah acara. Sesampainya di rumah acara, jubir pun mengarahkan pembicaraan atau dalam bahasa Manggarai tepok. Yo, ayo tay ditega. Apa tekuli bantang? Agreje, dondes, agumah, tapi ne anak. Tahu gak? Teus pun menjawab. Yo, donde agumah. Nah, berapa bite? Landi ngatahay kagen dari anak. Jose, Rp2.000. Nanti kapan kah? Mahal kagen dari anak. Jubir pun menjawab. Yo, tapi ne anak. Tada mak agu ne. Bose enggak dibalang. Nanti kapan kah? Dia gerak tanah. Pakamanga kabah itu. Teus dan Sana pun diam, lalu kembali ke Barudei. Sesampainya di Barudei, Sana pun menangis dan berkata kepada Teus, "Menatu, cobi kecaran keteleng kabaitu, aiso teman apa kampanye, Menatu, bagaimana tidak jalan keluarnya untuk mendapatkan kerbau itu?
ada apa-apa lagi. Zeus pun ketawa. Tentu sana Geredi mereka datang boleh hal mga dilakukan kabeh salah sebeleh kabah itu. Tentu sana sabarlah, janganlah menangis. Aku akan berusaha untuk mencari perbau tersebut. Namun Sana tidak dapat menahan air matanya. Melihat istrinya yang selalu menangis, Zeus pun memikirkan ide untuk menyihir istrinya menjadi seekor kerbau. Dia pun berkata kepada istrinya, "Sana, coba Jehovah, memikama ada air marahku, sinapurang terus bertukuk." Mana momilaw ka itu kagenial pesen sebajar di sana kota dahar barahku merancangnya ketelek se itu pajar kabah itu. Mendengar hal itu, Sana pun sangat senang dan menyambut baik ide dari Zeus, dan mereka pun bergegas ke kubangan tempat yang ditunjukkan oleh Zeus. Setelah meninggalkan rumah, Zeus pun berkata kepada Sana, "Sana, laku terus berolok, mereka holes oleh repsi. Sana, jalanlah lurus ke depan, janganlah menoleh." Saat itulah Sana disihir dan dia mengikuti setiap perkataan dari suaminya. Sesampainya di kubangan, Zeus menyuruh istrinya untuk tidur di kubangan. Sana, coba kurang ohal. Sana, tidurlah di kubangan ini. Sana pun tertidur. Suaminya pun mengikat Sana seperti mengikat seekor kerbau dan melanjutkan penyihiran sampai merubah wujud Sana menjadi seekor kerbau. Wah, wah. Pagi harinya, Zeus pun pergi ke rumah acara untuk menemui juru bicara dan berkata bahwa mereka telah mendapatkan kerbau sesuai permintaan dari anak Ronda Benang Tuba. Zeus pun berkata kepada juru bicara, Yo, meu ama, meu ina, begitu boleh mepesa. Apa tunggu di dia? Mga gelamika banda. Oh basek, gue biangkan abatin. Sangat tau rego ngabuat dami anak. Tapi meu ama, abu ina. Gue bukan alami. Tepuk. Jubir pun menjawab, Yo terapi sang ama, abina. Boleh dia alami, gue bukan aku lagi. Tepuk. Sesudah itu, beberapa orang diperintahkan untuk mengambil kerbau tersebut. Setelah kerbau itu diambil, setelah kerbau itu diambil, Zeus pun pamit pulang dengan alasan ingin menjemput istri dan anaknya di Parudei. Tidak ada tanda-tanda aneh ketika kerbau itu disembelih. Setelah kerbau itu disembelih, beberapa orang diperintahkan untuk membersihkan usus kerbau tersebut di bait mas. 2 orang pun bergegas ke bait mas untuk membersihkan usus kerbau tersebut. Sesampainya di bait mas, 2 orang itu pun kaget karena mereka melihat usus kerbau tersebut seperti usus manusia. Hai, cek taranggo kita kabahoga, dia ketentukan manusia. Saat dibersihkan, dari dalam usus itu keluaran nasi, sayuran, dan daging-daging. Kemudian bait mas itu pun menjadi kotor, penuh dengan nasi, sayuran, dan daging beserta kotoran manusia. Kedua orang itu pun lalu takut dan kembali ke kampung ingin menceritakan kejadian tersebut.
saat itu keluarga Mendang sedang mencari saudari mereka di sana. Sana, dia ke sana. Mendengar hal itu, barulah mereka menyadari bahwa bukan kerbaulah yang mereka sembelih, melainkan saudari mereka sendiri. Ketika menyadari hal itu, tangis pilu memecah keheningan kampung Mendang. Mereka meratapi kepergian dari saudari mereka sendiri. Sana gadis desa ayu mempesona harus hilang di tangan keluarganya. Mereka menyesal karena terlalu keras dan memaksa kemampuan dari saudari mereka. Setelah kejadian itu, mereka merubah nama Wak Emas menjadi Watai. Itulah sekilas cerita tentang Wak Emas berubah menjadi Watai. Teman-teman dan dewa juri, pesan yang diambil dari kisah tersebut adalah: 1. Kita tidak memaksa kemampuan dari seseorang. 2. Pesan yang saya ambil dari moral pelajar Pancasila Merdeka Belajar adalah bergotong royong dan bertanggung jawab. Sekian dan terima kasih. Iya, mari kita tepuk tangan untuk tes dari SMP Negeri 5 Bodong.